Novel 9 Matahari, Bab 841. Kuil iblis ini ternyata terdiri dari sejumlah besar tulang hitam. Satu demi satu, tulang-tulang itu padat, dan ada banyak tengkorak bercampur di tengahnya. Tulang hitam ini semuanya ditinggalkan oleh leluhur klan iblis kuno yang telah meninggal, dan mereka harus memiliki status tertentu. Hanya setelah kematian tulang iblis dapat ditinggalkan dan menjadi bagian dari kuil leluhur. Ini adalah kuil tulang iblis. Booming. Kuil tulang tiba-tiba diaktifkan, dan hukum kekuatan iblis yang cemerlang mekar dari setiap tulang iblis. Sejumlah besar hukum kekuatan iblis terus terjalin untuk membentuk lapisan pelindung yang tebal. Lapisan pelindung ini tampaknya mengisolasi dunia luar, membuat kuil iblis tampak membentuk ruang kecil yang mandiri. Bagus, sebenarnya menggunakan hukum kekuatan iblis untuk membangun ruang kecil. Tak perlu dikatakan, metode ini pasti diajarkan dari dunia iblis. Petik 2. Ye Yunfei melihatnya, dan berpikir dalam hati. Boom! Ye Yunfei mengangkat segel kuno di tangannya, dan menghancurkannya ke depan. Boom! Segel kuno terus mengenai kuil tulang. Kuil tulang terus bergetar dan bergoyang, namun, itu tidak rusak. Tiga Raja Iblis, Tuan Tiamu, bersembunyi di kuil iblis dengan sejumlah besar orang dari klan iblis kuno, ketakutan. Karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak tahu apakah kuil leluhur dapat menahan serangan Ye Yunfei. Segera, mereka menemukan bahwa Ye Yunfei tidak dapat menembus kuil leluhur ini. Akhirnya, para pemimpin senior klan monster kuno menghela nafas lega. Kamu Yunfei, apa yang kamu lakukan padaku hari ini akan dibalas 10 juta kali di masa depan. Di kuil iblis, raungan Raja Iblis Ao Yue ditransmisikan. Kali ini, dia terluka terlalu parah. Jika dia tidak membakar sumber kekuatan iblis tepat waktu dan melarikan diri ke kuil iblis ini, dia pasti sudah jatuh sekarang. Haha, aku menunggumu. Ye Yunfei tertawa. Yah, biarkan kamu tinggal di sini sekarang. Dunia iblis kuno sangat besar, aku akan menghancurkannya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghancurkan kuil iblis ini. Tampaknya ras monster kuno kali ini tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Lagi pula, klan iblis kuno bisa berkomunikasi dengan dunia iblis, dan masih ada sedikit latar belakang. Memanggil, Ye Yunfei melangkah pergi. Dia sudah pergi. Di kuil iblis itu, seorang anggota senior suku iblis kuno berkata, alam iblis kuno adalah dunia kecil, dan wilayahnya jauh lebih besar daripada benua langit yang mendalam. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya untuk memusnahkan semua kota, besar dan kecil, di distrik timur dan selatan alam iblis kuno, dan menjarah semuanya. Panennya sangat kaya, terutama distrik timur, yang merupakan daerah tempat tinggal para petinggi dan bangsawan klan monster kuno. Monster kuno sering mengirim pasukan besar untuk berperang dan menyerang, mereka adalah ras yang sangat kaya. Setiap kota di distrik timur sangat kaya. Pada akhirnya, Ye Yunfei dan yang lainnya menggeledah mereka semua, selama itu adalah barang berharga, mereka merampok semuanya. Semua klan monster kuno yang menghadapi perlawanan akan dibunuh tanpa ampun. Pada hari ini, seluruh dunia iblis kuno suram, dan ribuan iblis melolong. Dan anggota tingkat tinggi dari klan monster kuno bersembunyi di kuil leluhur bersama sekelompok elit, dan mereka tidak berani keluar untuk melawan Ye Yunfei sama sekali. Laporan. Kota Yao Guang telah dihancurkan, kota darah hitam telah dihancurkan, kota Qiansha telah dihancurkan, ... Tiga Raja Iblis besar bersembunyi di kuil leluhur, menerima laporan satu persatu. Sudah berakhir, dunia iblis kuno kita sudah berakhir. Sebagian besar fondasinya telah dihancurkan. Tuan Tiamu duduk merosot di kasur, kehilangan akal, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei. Kamu sangat kejam. Tiga Raja Iblis mengertakkan gigi satu persatu, geram. Tapi betapapun marahnya mereka hanya bisa menahannya dengan putus asa, dan mereka tidak berani keluar untuk mencari Ye Yunfei dengan putus asa. Kali ini, kekalahan kita di dunia iblis kuno benar-benar terlalu besar. Ye Yunfei hampir melemahkan setengah dari kekuatan kita. Mungkinkah langit ingin menghancurkan ras monster purba kita? Petik 2. Seorang anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno, yang tampak setua Master Tiamu, memandang ke langit dan menghela nafas. Kali ini, hampir setengah dari Master Realm pembentuk dewa klan monster kuno dibunuh oleh Ye Yunfei. Apalagi, semua kota besar di alam monster kuno,
mereka semua musnah oleh Ye Yunfei. Dihitung, hilangnya klan monster kuno benar-benar terlalu besar. Suatu hari kemudian, tanah para dewa akan segera dibuka. Aku akan kembali ke wilayah utara. Petik 2. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di atas tanah dunia iblis kuno, dan berkata pada dirinya sendiri. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran klan monster kuno. Lain kali, ketika aku datang lagi, saatnya klan monster kunomu memusnahkan. Ye Yunfei melihat ke arah kuil leluhur klan monster kuno, dan berkata, dengan ringan, di bawah restu kekuatan spiritual, gelombang suara bergulir ditransmisikan ke kuil leluhur klan monster kuno melalui jarak jauh. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan keluar dari dunia iblis kuno. Raja iblis kecil ini akhirnya pergi. Mendengar ini, semua pemimpin senior klan monster kuno merasa lega. Ye Yunfei benar-benar telah meninggalkan alam iblis kuno. Setengah jam kemudian, seorang anggota berpangkat tinggi dari klan iblis kuno berkata, "Pergilah dan lihatlah," kata Raja Iblis Wu. Kemudian, satu persatu, anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno keluar dari kuil leluhur. Melihat sekeliling, seluruh dunia iblis kuno hampir hancur. Terutama ujung timur yang paling rusak, tidak ada satupun bangunan yang utuh. Apapun yang berharga telah dijarah. Kamu Yunfei, raungan dari 3 raja iblis besar bergema di seluruh dunia iblis kuno. Aku harus menemukan cara untuk membalaskan dendam Ye Yunfei. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menelan nafas ini. Raja Iblis Aoyue hampir menggertakkan giginya. Sebagian besar tubuh iblisnya lumpuh, jika dia ingin pulih, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan uang yang diperlukan. Tidak, Ye Yunfei merebut senjata sihir bawaan itu, kami tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam darinya sekarang. Selain itu, kami tidak dapat memprovokasi Ye Yunfei lagi dalam waktu dekat. Jika tidak, kami akan menderita kerugian yang lebih besar. Tuan Tiamu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu cara untuk melupakannya? Raja Iblis Aoyue sangat tidak mau. Tidak, kebencian mendalam semacam ini, tentu saja, tidak akan membiarkannya pergi. Namun, di masa mendatang, kita, klan monster kuno, harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menonjolkan diri, berkembang secara diam-diam, dan berusaha untuk memulihkan vitalitas kita secepat mungkin. Dan jangan berkecil hati, semuanya, kita masih punya harapan. Kata Master Tiangu. Harapan apa? Petik 2. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno memandang Tuan Tiangu. Alam leluhur. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk berhubungan dengan dunia leluhur lagi. Hadirin sekalian, pikirkanlah, avatar kekuatan jiwa Tuan dari dunia leluhur itu dihancurkan oleh Ye Yunfei. Tuan dari dunia leluhur itu pasti sangat marah. Selama kita bisa menghubungi Tuan itu lagi, saya pikir dia pasti akan membantu kita dengan seluruh kekuatannya dan membalas dendam pada Ye Yunfei. Pada saat itu, jika penguasa dunia leluhur mengirimkan beberapa senjata sihir bawaan lagi, kita tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Petik 2. Kata Tuan Tiangu. Tidak buruk. Ye Yunfei menghancurkan avatar kekuatan jiwa dari master leluhur itu dan mengambil senjata sihir bawaan itu. Guru leluhur itu pasti sangat marah dan ingin balas dendam pada Ye Yunfei. Selama kita bisa berhubungan dengan Master Ancestral World itu lagi, dia pasti akan mendukung kita dengan seluruh kekuatannya. Petik 2. Guru leluhur pernah berkata bahwa baginya, senjata sihir bawaan hanyalah sampah. Mungkin lain kali, Tuan ini akan mengirimkan kita bukan hanya satu senjata sihir bawaan, tetapi beberapa bagian. Petik 2. Jika klan iblis kuno kita dapat memiliki beberapa senjata sihir bawaan, kita pasti akan bangkit. Petik 2. Ketika pejabat tinggi lainnya mendengar ini, semangat mereka terangkat, mata mereka berbinar, dan mereka menjadi bersemangat. Tuan Tiangu, mulai sekarang, cobalah yang terbaik untuk berkomunikasi dengan dunia leluhur lagi. Anda harus berhubungan dengan penguasa dunia leluhur lagi. Petik 2. 3 Raja Iblis sangat bersemangat dan berkata kepada Tuan Tiangu. 3 Raja Iblis, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Tuan Tiangu mengangguk berat. Novel 9 Matahari, Bab 842. Pada saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan wilayah iblis, membawa Hung Yao dan yang lainnya di pesawat ruang angkasa, dan kembali ke wilayah Desolate Utara. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di dunia iblis kuno juga mulai menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Yunfei masih hidup.
Ye Yunfei dan pejabat senior klan monster kuno bertengkar. Hampir setengah dari master klan monster kuno di alam pembentuk dewa dibunuh oleh Ye Yunfei. Pejabat senior klan monster kuno diburu oleh Ye Yunfei dan bersembunyi bersama di kuil leluhur, tidak berani menunjukkan kepala mereka. Semua kota besar di dunia iblis kuno dihancurkan oleh Ye Yunfei. Satu demi satu berita luar biasa terus menyebar dari dunia iblis kuno. Ketika mereka mendengar berita itu, banyak orang tercengang, dan reaksi pertama mereka adalah tidak percaya, mengira itu adalah berita palsu. Bagaimana mungkin, jika dikatakan bahwa Ye Yunfei masih hidup? Saya percaya bahwa bagaimanapun juga, dia bagus dalam energi luar angkasa, jadi sangat sulit untuk dibunuh. Namun, dia adalah seorang junior, bagaimana dia bisa membunuh setengah dari master klan iblis kuno dari alam pembentuk dewa? Petik 2. Omong kosong, berita ini terlalu tidak bisa diandalkan. Anggota tingkat tinggi dari klan iblis kuno dibunuh oleh seorang anak laki-laki junior dan bersembunyi bersama di kuil leluhur. Ini seperti sebuah lelucon. Aku tidak percaya bahwa Ye Yunfei memiliki kemampuan seperti itu. Tanda seru, masing-masing Raja Iblis tidak terbatas, tak terkalahkan pada level yang sama. Dikatakan bahwa master tahap akhir dari negara pembentuk dewa dengan kekuatan biasa itu rentan kepada 3 Raja Iblis utama. Banyak orang yang mempertanyakan keaslian berita ini. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Diaken dari klan monster kuno. Saya secara pribadi mengirim pesan kepadanya untuk menanyakan, dan mendapat jawaban positif. Semua ini benar, tanda seru. Berita ini memang benar ya, banyak klan monster kuno telah mengakuinya dengan mulut mereka sendiri. Segera, berita ini dipastikan benar. Seluruh Xuan Huang Starfield benar-benar mendidih. Ye Yunfei terlalu kuat, satu orang mengalahkan satu keluarga, ini adalah satu orang yang sebenarnya mengalahkan seluruh keluarga. Tak terhitung banyaknya orang yang sedang berdiskusi dengan gila. Nama Ye Yunfei sekali lagi menyebar ke seluruh Xuan Huang Starfield. Masalah ini aneh, bahwa Ye Yunfei memang monster, tapi dia ingin menekan seluruh klan monster kuno tanpa kekuatan untuk melawan balik dengan kekuatannya sendiri. Itu sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Setelah mendengar berita itu, beberapa anggota senior dari keluarga religius besar kuno di tempat suci mau tidak mau menunjukkan keraguan. Penatua Baiyun, Ye Yunfei benar-benar tidak mati. Kamu terlalu akurat. Seorang Diaken buru-buru mendatangi tubuh yang mulia Baiyun untuk melapor di markas Sekte Tianji. Aku sudah tahu bahwa pemuda ini tidak sederhana. Yang mulia Baiyun sedikit mengangguk. Haha, oke, bagus sekali. Tuan, muda Ye masih hidup. Di hutan belantara utara, di antara gua-gua bawah tanah, tetua Tang Wu dan pemimpinnya sangat bersemangat setelah menerima berita itu. Hehe, aku tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yunfei benar-benar membuat dunia iblis kuno menjadi berantakan. Bagaimana dia melakukannya? Pemuda ini benar-benar terlalu misterius. Petik 2. Di Akademi Tiandao, Dekan Sima dan Meng Qianzheng menerima berita setelah itu, mereka semua tertawa. Beri perintah. Mulai sekarang, kita anggota Sekte Qianyu tidak boleh memprovokasi Ye Yunfei. Kita harus menjauh dari Ye Yunfei. Anak-anak kita dari keluarga Hu harus ingat bahwa ketika kita berjalan keluar di masa depan, jika kita bertemu Ye Yunfei, kita harus menjauh. Jika tidak, kita akan ditangani sesuai dengan aturan keluarga. Di bintang Xuan Huang lapangan, ada banyak pasukan kelas 2 dan 3, dan mereka mulai menyelinap di antara pasukan mereka sendiri. Perintah dikeluarkan dari dalam, dengan tegas untuk tidak memprovokasi Ye Yunfei. Karena, ras monster kuno adalah contoh hidup, terutama di Northern Wilderness Territory. Pejabat tingkat tinggi dari sebagian besar kekuatan semuanya mengubah wajah mereka ketika mendengar nama Ye Yunfei. Siapa yang berani memprovokasi iblis kecil yang berani memasuki dunia iblis kuno dan mengalahkan anggota tingkat tinggi dari klan iblis kuno untuk menghindarinya? Di seluruh wilayah bintang Xuan Huang, Ye Yunfei sedang dibahas di mana-mana. Sebuah pesawat ruang angkasa memasuki hutan belantara utara dan melaju dengan cepat di langit. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Di dunia iblis kuno, pertempuran sengit yang berulang kali membuat Ye Yunfei sedikit lelah secara fisik dan mental. Diperkirakan monster kuno telah takut menggangguku untuk waktu yang lama. Selanjutnya, mereka akan mengunjungi Godfall Land, pikir Ye Yunfei dalam hati.
Akhirnya, pesawat ruang angkasa kembali ke langit di atas gua-gua bawah tanah. Ye Yunfei menyingkirkan pesawat ruang angkasa, dan dalam sekejap mata, dia muncul di gua bawah tanah. Tuan Muda Ye, Anda akhirnya kembali. Penatua Tangwu merasakannya terlebih dahulu, dan sangat bersemangat sehingga dia meregangkan tubuhnya dan mendatangi Ye Yunfei. Penatua Tangwu, selamat, Anda telah menembus ke ranah pembentukan para dewa. Ye Yunfei merasakan aura Penatua Tangwu, dan berkata sambil tersenyum. Penatua Tangwu berhasil menerobos belum lama ini, dan sekarang dia sudah berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Ye Shengxi, kamu kembali. Pemimpin itu juga mendatangi Ye Yunfei. Banyak pejabat senior Sekte Houtu dan klan Tang juga datang ke sini satu persatu. Melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat, semua orang sangat bersemangat. Jangan khawatir, hidupku sangat sulit, dan tidak akan ada yang terjadi dengan mudah. Sylvia tertawa. Ngomong-ngomong, aku membawa kembali sekelompok orang. Selesaikan mereka dengan benar, kata Ye Yunfei. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengirim sekelompok besar orang dari Menara Hantu. Semuanya diselamatkan oleh Ye Yunfei di wilayah utara dunia iblis kuno. Tempat apa ini? Orang-orang yang diselamatkan ini memandangi kelompok gua bawah tanah di depan mereka dengan mata curiga. Semuanya, kita telah meninggalkan alam iblis kuno. Ini adalah hutan belantara utara. Mulai sekarang, kamu aman, kata Ye Yunfei keras. Meninggalkan dunia iblis kuno. Ketika orang-orang itu mendengarnya, mereka semua disegarkan. Di dunia iblis kuno, orang-orang ini telah diperbudak oleh klan iblis kuno sepanjang tahun. Baik secara fisik maupun mental, kondisi mereka sangat memprihatinkan, dan mereka dalam keadaan mati rasa. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa dia telah meninggalkan alam iblis kuno, matanya yang keruh dan kusam langsung menjadi cerah. Benarkah, Tuan Ye? Apakah kita sudah meninggalkan dunia iblis kuno? Semua orang menatap Ye Yunfei, penuh harapan. Mereka diselamatkan oleh Ye Yunfei, jadi mereka secara alami menganggap Ye Yunfei sebagai tulang punggung. Semuanya, saya meyakinkan Anda bahwa Anda telah meninggalkan dunia iblis kuno dan benar-benar bebas. Ye Yunfei berkata dengan keras. Bagus sekali. Mendengar apa yang ditegaskan Ye Yunfei, orang-orang itu semua mulai bersenang-senang, air mata mengalir di mata mereka. Bo Guang, Penatua Tangwu berdiri di samping, menatap seorang lelaki tua berambut putih sebentar, dan akhirnya memanggil. Pria tua berambut putih itu tidak lain adalah tetua Tang Bo Guang. 5 tua, mata Tang Bo Guang juga tertuju pada Penatua Tangwu. Bo Guang, kamu akhirnya kembali. Penatua Tangwu bergegas maju, mendukung Tang Bo Guang, dan berkata dengan suara bergetar. Tahukah Anda, status Tang Bo Guang di keluarga Tang lebih tinggi dari para tetua Tangwu, dan kekuatannya juga lebih kuat dari para tetua Tangwu. Novel 9 Matahari, Bab 843. Tanpa diduga, aku bisa kembali hidup-hidup. Tang Bo Guang menangis. Selanjutnya, semakin banyak orang dari keluarga Tang keluar dan maju untuk saling mengenali. Kali ini, Ye Yunfei menyelamatkan sekitar 110.000 orang dari dunia iblis kuno. Di antara mereka, ada sekitar 5.000 orang dari keluarga Tang. Selain itu, banyak dari lebih dari 5.000 orang Tang adalah tulang punggung orang Tang di hutan belantara utara. Bahkan ada beberapa dari mereka yang statusnya di klan Tang mirip dengan para tetua Tangwu. Penatua Tangwu, orang-orang Tang yang tinggal di gua-gua bawah tanah, dan lebih dari 5.000 orang Tang yang baru saja diselamatkan bertemu satu persatu, dan pemandangannya sangat hidup. Adapun yang lain, mereka berdiri di samping. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari lapangan bintang Xuan Huang, dan beberapa dari dunia kecil tertentu. Siapa di antara kalian yang berasal dari Profound Sky Continent? Ye Yunfei menoleh dan bertanya dengan keras. Kembali ke Tuan Ye, saya dari Profound Sky Continent. Seorang lelaki tua kurus keluar dari kerumunan dan berkata dengan hormat kepada Ye Yunfei. Di antara kalian, berapa banyak dari Profound Sky Continent? Tanya Ye Yunfei. Tuan Ye memiliki perintah agar semua orang dari Profound Sky Continent berdiri. Kata lelaki tua kurus itu. Segera, lebih dari 30.000 orang berdiri. Tuan Ye, sebenarnya, klan iblis kuno menangkap ratusan ribu manusia dari Profound Sky Continent, dan membawa mereka kembali ke dunia iblis kuno untuk menjadi budak mereka. Namun, kebanyakan dari mereka diperbudak oleh iblis kuno. Klan untuk waktu yang lama dan disiksa sampai mati,
hanya kita yang tersisa. Kata lelaki tua kurus itu. Ya, Pak Tua, kamu berada di alam ketujuh dari gua surgawi, dan kamu seharusnya menjadi orang yang relatif terkenal di benua langit yang mendalam. Siapa namamu? Ye Yunfei mengangguk dan bertanya. Adapun Tuan Ye, nama saya Cao Guang. Pria tua kurus itu terkejut dan menjawab dengan cepat. Dia memang berada di alam ketujuh gua surga saat itu, dan dia adalah sosok terkenal di Profound Sky Continent. Hanya saja dantiannya telah lama dihapuskan oleh klan monster kuno, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Dia tidak menyangka Ye Yunfei bisa melihat keadaannya secara sekilas. Ya, kamu menetap di sini. Jika kamu ingin kembali ke Profound Sky Continent, aku akan mencari waktu untuk mengirimmu kembali. Petik 2. Ye Yunfei melirik lebih dari 30.000 orang di Profound Sky Continent, dan berkata dengan lantang. Kirim kami kembali ke Profound Sky Continent. Orang-orang dari Profound Sky Continent itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seperti yang kita semua tahu, Xuanhuang Starfield dan Profound Sky Continent terisolasi dan tidak terhubung satu sama lain. Tidak mudah untuk kembali dari Xuanhuang Starfield ke Profound Sky Continent. Jangan khawatir, sangat mudah untuk kembali ke Profound Sky Continent. Saya berasal dari benua langit yang mendalam, dan saya juga dari benua langit yang mendalam. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, orang-orang dari Profound Sky Continent semua menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Tuan Muda Ye, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda juga dari benua langit yang mendalam? Petik 2. Cao Guang bertanya dengan suara bergetar. Lumayan, saya memang dari benua langit yang mendalam. Saya anggota perguruan tinggi Protektorat Zhongsu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Jadi begitu. Orang-orang dari Profound Sky Continent tidak ragu setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan. Tuan Muda Ye, saya juga dari Akademi Pelindung Dao. Nama saya Long Huilin, dan saya adalah seorang diaken Akademi Pelindung Dao saat itu. Suatu kali saya berperang melawan pasukan suku monster kuno dan ditangkap secara tidak sengaja. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan wajah kurus dan tulang tebal. Pria-pria itu semakin banyak keluar, dan berkata dengan penuh semangat. Jadi Deacon Long. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Kemudian, ratusan orang dari Akademi Pelindung Dao maju satu demi satu untuk mengenali Ye Yunfei. Ratusan orang dari Akademi Pelindung Dao ini semuanya adalah pasukan elit dari Akademi Pelindung Dao saat itu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar budak yang dibesarkan oleh klan monster kuno adalah pejuang saat itu. Bahkan, banyak dari mereka adalah tokoh tingkat tinggi dari pasukan yang dimusnahkan oleh klan monster kuno. Selain orang-orang dari Tang Clan dan Profound Sky Continent, ada lebih dari 80.000 orang berdiri di samping. Kalian semua, bersiaplah dengan baik. Aku akan memberi kalian masing-masing kekayaan dan mengirim seseorang untuk mengirim kalian kembali. Petik 2. Ye Yunfei memandangi 80.000 orang itu dan berkata dengan lantang. Tuan Muda Ye, kami berasal dari keluarga Lin di wilayah Bintang Xuanhuang dan wilayah Tianhan, tetapi keluarga Lin kami telah sepenuhnya dihancurkan oleh klan iblis kuno. Kami tidak memiliki rumah untuk kembali. Tuan Ye, Anda menyelamatkan kami bersedia untuk tetap di sisi Anda, menjadi budak Anda, dan melayani Anda selamanya. Petik 2. Seorang lelaki tua pendek keluar dengan lebih dari 1.000 orang, berlutut di depan Ye Yunfei, dan berkata, Tolong Tuan Ye bawa kami masuk. Lebih dari 1.000 orang berteriak keras. Petik 2. Tuan Ye, kami sama. Kami dari keluarga Chen di wilayah Siling. Keluarga Chen telah dihancurkan. Kami bersedia menjadi ternak dan kuda untuk Tuan Ye di masa depan. Petik 2. Tuan Ye, kami berasal dari Tian Jupiter yang jauh. Sekarang Tian Jupiter telah menjadi kubu klan monster kuno. Kami tidak bisa kembali. Kami bersedia tinggal di sisi Tuan Ye dan menyajikan teh dan air untuk Tuan Ye. Petik 2. Lebih dari selusin kelompok orang keluar berturut-turut, berlutut di depan Ye Yunfei, dan meminta untuk tetap berada di sisi Ye Yunfei. Kekuatan yang dimiliki orang-orang ini telah dimusnahkan oleh klan monster kuno. Selain itu, mereka telah kehilangan basis kultivasi mereka dan tidak dapat berlatih seni bela diri. Mereka seperti orang yang tidak berguna, dan mereka benar-benar tidak tahu kemana tujuan mereka. Oke, karena kamu ingin tinggal, kamu bisa tinggal sementara. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Terima kasih Tuan Ye atas kebaikan Anda. Mulai sekarang,
Kami akan menjadi pelayan Tuan Ye dan mengikuti Tuan Ye selamanya. Orang-orang itu sangat gembira dan berlutut di hadapan Ye Yunfei lagi. Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka dari dunia iblis kuno, dan kekuatannya sangat kuat. Dapat dibayangkan bahwa mereka dapat mengikuti sisi Ye Yunfei, yang tentu saja merupakan kegembiraan yang luar biasa. Ada juga puluhan ribu orang yang ingin kembali. Penatua Tamu, Hierark, tolong buat pengaturan. Jika Anda ingin kembali, beri mereka banyak uang dan kirim seseorang untuk mengirim mereka kembali. Jika Anda ingin tinggal, buat pengaturan yang tepat. Petik 2. Pada akhirnya, Ye Yunfei membiarkan Penatua Tamu dan Hierark menanganinya. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan. Jangan ungkapkan lokasi gua bawah tanah ini. Saat mengirim mereka keluar, tutup persepsi mereka terlebih dahulu. Ye Yunfei memperingatkan, Tuan Ye, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Penatua Tamu mengangguk, itu benar, Tuan Ye, lihat, bisakah kultivasi Bo Guang dipulihkan? Tetua Tamu tiba-tiba bertanya. Penatua Tamu masih memiliki ingatan yang dalam tentang Ye Yunfei yang membantu Sue Er dan Li Zong memulihkan dantian mereka sebelumnya. Ya, tidak hanya Penatua Tang Bo Guang, tetapi kultivasi sebagian besar orang di klan Tang dapat dipulihkan. Ye Yunfei langsung mengangguk. Benarkah? Penatua Tamu tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Bagi Ye Yunfei, cedera fisik bukanlah masalah besar. Hebat, Penatua Tamu sangat bersemangat. Anda tahu, sebagian besar dari lebih dari 5.000 orang dari klan Tang yang diselamatkan Ye Yunfei adalah elit klan Tang saat itu. Jika 5.000 orang dari klan Tang ini dapat memulihkan kultivasi mereka, maka kekuatan keseluruhan klan Tang akan berlipat ganda dalam sekejap. Oke, Penatua Tamu, pemimpin, aku akan mundur sebentar, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan memulai alkimia. Novel 9 Matahari, Bab 844. Yunfei memanggil Huang Chang dan Dan Jun untuk membantu membuat alkimia bersama. Huang Chang sekarang dapat menyempurnakan Dao dan kelas 1. Di bawah bimbingan Ye Yunfei, tingkat alkimia Dan Jun meningkat dengan sangat cepat. Dia sekarang dapat memperbaiki pil harta karun tingkat 9. Nyatanya, bakat alkimia Dan Jun jauh lebih baik daripada bakat Huang Chang. Hanya saja Huang Chang sudah lama bersama Ye Yunfei, jadi level alkimianya untuk sementara lebih baik. Namun, di masa depan, prestasi Dan Jun dalam alkimia pasti akan lebih tinggi dari Huang Chang. Ye Yunfei juga tertarik untuk mengolah raja alkimia. Di masa depan, dia dapat membantu memperbaiki banyak pil, jadi Ye Yunfei tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kali ini ketika dia pergi ke alam iblis kuno, Ye Yunfei merebut hampir semua kota besar di alam iblis dan alam iblis kuno. Ratusan cincin luar angkasa yang diberikan kepada master leluhur oleh pejabat senior klan monster kuno semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei. Panennya terlalu kaya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sepertiga dari kekayaan klan monster kuno telah jatuh ke tangan Ye Yunfei. Meskipun klan monster kuno hanyalah kekuatan kelas 2, ia selalu dikenal karena kekayaannya. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan properti Ye Yunfei sekarang. Di antara mereka, jumlah pilnya tidak terhitung. Obat Dao sendiri diisi dengan puluhan ribu cincin interspatial. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Dao dan peringkat pertama hingga keempat. Ada juga beberapa obat kelas 5. Bahkan ada sedikit obat kelas 6. Adapun jumlah obat-obatan berharga dan obat mujarab, tidak mungkin dihitung. Oleh karena itu, Ye Yunfei sama sekali tidak kekurangan obat-obatan herbal. Di Menara Hantu, dalam waktu sekitar 2 bulan, eliksir dalam jumlah besar telah disempurnakan. Botol demi botol pil, seperti tumpukan bukit, jumlahnya sangat banyak. Sudah hampir cukup. Ye Yunfei menghentikan alkimia. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan menara ilusi, dan membawa benua langit mendalam yang diselamatkan, klan Tang, dan mereka yang secara sukarela tinggal bersama Ye Yunfei ke menara ilusi. Sekitar 50.000 orang. Kemudian, Ye Yunfei meresepkan obat yang tepat, dan membagikan ramuan yang dimurnikan dalam 2 bulan ini. Semuanya, ramuan ini dapat memperbaiki dantian kalian. Semuanya segera ambil ramuannya, lalu mundur dan istirahat. Ye Yunfei berkata dengan keras. Segera, semua orang menjadi bersemangat. Orang-orang ini ditangkap ke dunia iblis kuno sebagai budak,
dan semuanya dihapuskan dan menjadi lumpuh. Untuk bisa berlatih lagi dan menjadi prajurit lagi adalah keinginan terdalam di hati mereka. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta orang-orang ini untuk tinggal di menara hantu, minum pil, dan memulihkan diri. Tanah jatuh Tuhan akan segera dibuka. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke Akademi Tiandao. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan menemukan pendeta Tao dari Datun. Selama Ye Yunfei pergi ke dunia iblis kuno, pendeta Tao dari Datun telah berlatih di pintu tertutup. Itu benar, ini sudah merupakan tahap akhir dari Great Profound Core Realm. Dari kelihatannya, tidak lama lagi akan ada kesempatan untuk menerobos ke ranah jiwa purba. Anda juga telah berkultivasi ke tahap ketiga dari Great Light Divine Art. Petik 2. Ye Yunfei merasakan aura energi yang terpancar dari pendeta Tao, dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak ada bandingannya denganmu. Kamu bahkan bisa membunuh master dari alam yang membentuk dewa. Petik 2. Pendeta Tao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayo pergi. Ayo kembali ke Akademi Tiandao, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei dan Taois Datun meninggalkan gua bawah tanah dan menuju markas Akademi Tiandao. Setelah setengah hari, saya datang ke Akademi Tiandao. Kali ini, Ye Yunfei masuk melalui gerbang gunung Akademi Tiandao dengan angkuh bersama pendeta Tao. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, dia sudah bisa berjalan di Northern Wilderness Territory dengan integritas. Lihat, ini Ye Yunfei dan Dufan. Mereka kembali. Ye Yunfei dan Daois Tao dikenali segera setelah mereka masuk ke Akademi Tiandao. Anda tahu, ketika Ye Yunfei berada di Akademi Tiandao, dia adalah orang yang tepat waktu. Terutama fakta bahwa Ye Yunfei dan Dadi Tao mengambil semua tugas di lantai 2 aula misi dan menyelesaikan semuanya, masih beredar di Akademi Tiandao, dan dibicarakan oleh banyak siswa. Saya mendengar bahwa Ye Yunfei membuat keributan besar di dunia iblis kuno, menakuti anggota tingkat tinggi dari klan iblis kuno untuk bersembunyi di kuil leluhur, tidak dapat bersembunyi. Saya mendengar bahwa dia membunuh setengah dari iblis kuno master klan dari alam pembentuk dewa. Segera, sekelompok besar siswa berkumpul untuk menonton Ye Yunfei dari kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan hormat dan kagum. Tidak mungkin, dalam dunia persilatan, yang kuat akan selalu menarik perhatian dan perhatian. Nyatanya, Ye Yunfei telah menjadi idola banyak siswa. Kakak senior Ye benar-benar idola saya. Saya harus bekerja keras untuk berlatih, dan berusaha untuk menjadi seperti kakak senior Ye suatu hari nanti. Banyak siswa laki-laki memandang Ye Yunfei dan berkata dengan lantang, kakak senior Ye benar-benar tampan. Banyak siswi menatap Ye Yunfei dengan mata seperti bidadari. Jadi, Ye Yunfei dan pendeta Tao, dikelilingi oleh banyak siswa, berjalan jauh ke dalam markas besar Akademi Tiandao. Presiden Sima dan yang lainnya ada di aula konferensi. Ayo langsung ke mereka. Setelah memasuki Akademi Tiandao, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan lokasi Presiden Sima dan Meng Qianzheng. Pada saat yang sama, di aula pertemuan Akademi Tiandao, Dekan Sima, Meng Qianzheng, dan sejumlah besar pejabat senior perguruan tinggi ada di sana. Din Sima, tanah meteor dewa akan dibuka dalam 3 hari. Kali ini, Akademi Dao Surgawi kami akan mengirim 50 siswa elit untuk menjelajahi tanah kejatuhan Tuhan. Kandidat spesifik telah ditentukan secara kasar. Seorang diaken berkata dengan lantang. Oke, petik 2, cadangan 2 tempat untuk Ye Yunfei dan Dufan. Petik 2, kata Presiden Sima. Presiden Sima, saya keberatan. Ye Yunfei dan Dufan bukan lagi anggota Akademi Tiandao kami. Jika mereka diberi 2 tempat, itu tidak adil bagi siswa lain. Petik 2, Zhou Yi segera berkata, siapa bilang Ye Yunfei dan Dufan bukan dari Akademi Dao Surgawi kita? Apakah mereka telah dipecat? Saya tidak tahu bagaimana. Petik 2, Meng Qianzheng berkata dengan keras. Keduanya belum pernah kembali ke Akademi Tiandao, dan mereka jelas tidak menganggap diri mereka sebagai anggota Akademi Tiandao kita. Mengapa Akademi Tiandao kita harus mengenali mereka berdua lagi? Terlebih lagi, kali ini Ye Yunfei dan klan monster kuno memiliki dendam yang begitu dalam. Saya percaya bahwa klan monster kuno akan membalas dendam pada Ye Yunfei dengan gila-gilaan lain kali. Akademi Dao Surgawi kita harus menarik garis yang jelas dengan Ye Yunfei tepat waktu. Petik 2, Zhou Yi berkata dengan mendengus dingin.
Hehe, Pak Tua Zhou Yi, kamu salah. Klan monster kuno tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam padaku sekarang. Petik 2. Tiba-tiba, seringai terdengar. Kemudian, Ye Yunfei memimpin pendeta Tao ke aula pertemuan dari luar. Kamu Yunfei, semua pejabat senior Akademi Tiandao terkejut. Ye Yunfei, ini adalah aula pertemuan, tempat penting Akademi Dao Surgawi kita. Apa statusmu dan kualifikasi apa yang harus kamu masuki di sini? Segera, keluar. Tiba-tiba, Zhou Yi berteriak. Novel 9 Matahari, bab 845. Begitu Zhou Yi selesai berbicara, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan langsung menyerang ke lautan jiwanya. Zhou Yi tidak pernah menyangka Ye Yunfei akan menyerangnya secara langsung, wajahnya berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Kamu Yunfei, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Zhou Yi menggeram karena malu. Aku akan berani memasuki dunia iblis kuno, jadi apakah perlu bersikap sopan padamu? Ye Yunfei tersenyum dingin, menatap Zhou Yi dengan jijik. Kepala sekolah Sima, kamu juga mendengarnya. Sebagai murid, Ye Yunfei berani menyerangku di depan umum. Menurut aturan Akademi Tiandao kita, itu harus segera diambil dan diserahkan ke Balai Penegakan Hukum untuk dibuang. Petik 2, kata Zhou Yi dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yi, Dekan Sima tetap diam. Zhou Yi telah memaksanya untuk berurusan dengan Ye Yunfei, dan dia sudah lama tidak bahagia. Bahkan, dalam benaknya, dia sudah bias terhadap Ye Yunfei terlebih lagi. Terutama setelah Ye Yunfei membuat masalah di dunia iblis kuno, Dekan Sima tahu bahwa dengan kekuatan Akademi Tiandao, akan menjadi pendekatan yang sangat tidak bijaksana untuk memaksa Ye Yunfei ke sisi berlawanan dan menjadi musuh. Haha, Pak Tua, kamu bukankah kamu terus mengatakan bahwa saya bukan lagi murid Akademi Tiandao? Mengapa? Apakah Anda memperlakukan saya sebagai siswa lagi sekarang? Yang mulia, apakah saya seorang siswa Akademi Tiandao tergantung pada kata-kata Anda? Itu konyol. Petik 2, Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Ye Yunfei, beraninya kamu berulang kali membantahku di depan umum seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Yi meraung dengan marah. Haha, jadi bagaimana jika aku menentangmu? Orang tua, Anda dan saya tidak memiliki dendam, tetapi Anda telah mempersulit saya berkali-kali, dan bahkan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan membunuh saya di Broken Valley. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya mudah diganggu? Tujuan hidup saya, Ye Yunfei, adalah agar orang tidak memprovokasi saya tidak memprovokasi orang lain, dan jika ada yang memprovokasi saya akan kembali 2 kali lipat. Orang tua Zhou Yi, karena kamu telah memprovokasi saya lagi dan lagi, kita tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Oke, hari ini aku akan menguji seberapa banyak kamu, bajingan kecil, benar-benar menimbang. Petik 2, di depan mata semua orang, ditentang oleh Ye Yunfei seperti ini, Zhou Yi sangat marah hingga dia mengamuk. Gemuruh, paksaan spiritual yang bergulir meletus dari tubuh Zhou Yi, dan sebilah pisau panjang berwarna biru jatuh dari tubuhnya. Dia bergegas keluar dari tubuhnya dan menebas Ye Yunfei. Ini adalah senjata junior yang terhormat. Sebagai wakil presiden Universitas Tiandao, Zhou Yi memiliki kekuatan tahap akhir dari kondisi pembentuk Tuhan, dan kekuatannya tidak lemah. Impuls. Petik 2, teriak Din Sima buru-buru. Zhou Yi, beraninya kamu bertindak begitu keras terhadap seorang junior. Teriak Meng Qianzheng dengan marah. Saat berbicara, Meng Qianzheng mengangkat langkahnya, berniat untuk berdiri di depan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei bergerak lebih cepat darinya. Boom! Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen diluncurkan, seperti 5 naga yang cerah, memotong ke depan. Presiden Meng, jangan khawatir, hanya orang tua ini yang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Berdiri saja dan awasi, Ye Yunfei berkata kepada Meng Qianzheng. Dang-dang, pedang roh bertangan 5 dan pisau panjang berwarna biru terus bertabrakan satu sama lain, membuat suara logam yang tajam. Apa? Wajah Zhou Yi berubah drastis, dan dia menemukan bahwa setelah beberapa benturan, pisau panjang birunya retak dengan lusinan. Celah, dan bilahnya bergelombang. Anda tahu, pedang roh 5 elemen Ye Yunfei telah dilebur menjadi lusinan senjata terhormat, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada pisau panjang biru Zhou Yi.
Jika bukan karena kekuatan spiritual Zhou Yi yang kuat, yang diberkati pada pisau panjang biru ini mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Oke, Meng Qianzheng melihatnya di matanya, sangat lega. Meskipun dia dan Zhou Yi adalah wakil presiden Akademi Tiandao, mereka telah lama bersemangat, dan mereka telah berkali-kali menentang satu sama lain di depan umum. Boom! Dalam kemarahan Zhou Yi, palu godam perak keluar dari tubuhnya, dan dia menggenggam kedua tangannya, dan menghancurkannya ke arah Ye Yunfei. Boom! Palu godam perak terus membesar, seperti gunung perak. Roar! Taoti bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, tubuhnya yang besar melepaskan tekanan energi yang kuat, dan bergegas maju. Boom! Taoti dan Zhou Yi bertarung bersama. Di antara roda totem 9 istana, Taoti adalah yang paling kuat, dan dia sudah bisa bertarung melawan penguasa tahap akhir dari alam yang membentuk dewa. Pada saat yang sama, Ye Yunfei terus menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menyerang lautan jiwa Zhou Yi, yang membuat Zhou Yi harus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan pedang jiwa surgawi. Dengan cara ini, kekuatan tempur yang bisa dia tampilkan adalah diskon. Untuk sementara, kedua belah pihak bertarung tak terkalahkan. Tidak heran, Ye Yunfei mampu membuat keributan besar di dunia iblis kuno. Di usia yang begitu muda, kekuatan seperti itu luar biasa. Di aula pertemuan, pejabat tinggi Akademi Tiandao lainnya tidak bisa tidak diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat bahwa Ye Yunfei mampu melawan Zhou Yi sedemikian rupa. Anda harus tahu bahwa Zhou Yi, sebagai wakil presiden Akademi Tiandao, termasuk master kuno dari tahap akhir pembentukan para dewa. Tak disangka, ada seorang junior yang bisa melawannya sekarang, dan pertarungannya tidak bisa dibedakan, sungguh menakjubkan. Cukup, Din Sima tiba-tiba melangkah di antara Ye Yunfei dan Zhou Yi. Booming, tekanan spiritual yang kuat, seperti letusan gunung berapi, melonjak dari tubuh Din Sima dan menekan masing-masing ke arah Ye Yunfei dan Zhou Yi. Ye Yunfei dan Zhou Yi mundur selangkah pada saat bersamaan. Ini adalah aula pertemuan Akademi Tiandao. Masalah apa yang kalian buat? Mundur selangkah. Din Sima berkata dengan suara yang dalam. Orang tua Zhou Yi, hari ini aku akan menunjukkan wajah Din Sima, dan lain kali, aku akan membunuhmu. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Faktanya, selama Ye Yunfei mengeluarkan senjata sihir bawaan itu, akan sangat mudah untuk membunuh Zhou Yi. Namun, Ye Yunfei ingin menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, dia tidak membunuh Zhou Yi di tempat karena dia ingin memberi wajah pada Din Sima. Kamu Yunfei, kamu terlalu sombong. Baiklah, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa lain kali. Zhou Yi meraung marah. Dia tahu bahwa dengan Din Sima dan Meng Qian di sini, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yunfei. Setelah berteriak, Zhou Yi menjentikkan lengan bajunya dan meninggalkan ruang pertemuan dengan marah. Presiden Sima, kali ini saya di sini untuk memenuhi 2 kuota untuk memasuki tanah kejatuhan Tuhan. Ye Yunfei menatap Presiden Sima dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menarik kembali apa yang telah saya setujui. Kalian berdua harus bersiap dengan baik dan pergi dalam 2 hari. Kata Din Sima, terima kasih. Din Sima, Sylvia tersenyum. Di aula konferensi, pejabat tinggi lainnya diam, dan tidak ada yang keberatan. Mereka tahu bahwa Din Sima telah membuat keputusan, dan bahkan jika dia menentangnya, itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan membuat mereka sangat ketakutan. Segera, pejabat senior Akademi Tiandao itu pergi satu demi satu. Di aula konferensi, hanya Dekan Sima, Meng Qianzheng, Ye Yunfei, dan Kepala Tao yang tersisa. Saya sudah mengumpulkan semua obat Tao yang dibutuhkan untuk Dao Liu Heiyang dan saya akan pergi ke tempat suci untuk mencari pil. Petik 2. Tiba-tiba, Dekan Sima berkata kepada Ye Yunfei. Setelah dia mendapatkan resep pil Liu Hehuan yang besar dari Ye Yunfei, dia segera pergi untuk mengambil obat Tao yang dibutuhkan dengan segala cara. Setelah menghabiskan banyak uang, dia akhirnya mengumpulkan semua obat Tao yang dibutuhkan. Berdiri di samping, Meng Qian tidak terkejut dengan kata-kata Din Sima. Karena Din Sima sudah memberitahunya masalah itu. Kalau begitu selamat untuk Din Sima. Selama kamu meminum pil Great Liu Hehuanyang, lukamu akan sembuh total. Ye Yunfei tertawa. Aku tidak tahu apakah para ahli alkimia di tempat suci itu mau membantuku dalam alkimia. Namun, bagaimanapun juga,
aku harus mencobanya. Din Sima menghela nafas pelan. Meskipun dia adalah dekan Akademi Tiandao, dan dia adalah salah satu tokoh terpenting di hutan belantara utara, tetapi jika dia pergi ke tempat suci, dia benar-benar bukan siapa-siapa. Para ahli alkimia di tempat suci itu, yang tidak terlalu arogan. Sangat sulit bagi alkemis Tao tingkat 5 untuk membuat alkimia di tahap akhir alam pembentuk dewa. Bagaimana, Din Sima, jika kamu mempercayaiku? Kamu sekarang dapat menyerahkan obat Tao yang kamu kumpulkan. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata. Ye Yunfei memiliki kesan yang baik tentang Din Sima, jadi dia tidak keberatan membantunya. Bagi Ye Yunfei, menyempurnakan pil Dao 5 peringkat adalah masalah sepele. Novel 9 Matahari, Bab 846. Kamu Yunfei, apa yang ingin kamu lakukan? Din Sima bertanya dengan curiga. Kepala sekolah Sima, jika kamu mempercayaiku, lakukan saja apa yang aku katakan. Itu hanya akan membuatmu baik, bukan buruk. Ye Yunfei tertawa. Oke, Din Sima menatap mata Ye Yunfei, dan setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan cincin luar angkasa ke tubuh Ye Yunfei. Cincin interspatial ini berisi obat Tao kelas 5 yang diperlukan untuk memurnikan pil Great Liu He Huanyang. Kepala sekolah Sima, tunggu sebentar. Setelah Ye Yunfei mengambil cincin interspatial, sosoknya berkedip, dia meninggalkan ruang pertemuan, dan naik ke udara. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei kembali ke puncak kultivasi sebelumnya di Akademi Tiandao. Dekan Sima pernah memerintahkan agar gunung ini disediakan untuk Ye Yunfei, jadi tidak ada yang menempatinya. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia, mengatur beberapa formasi isolasi, dan kemudian mengeluarkan kuali alkimia untuk memulai alkimia. Ye Yunfei meninggalkan menara hantu di gua bawah tanah, jadi dia tidak bisa memasuki menara hantu untuk membuat alkimia. Di ruang konferensi, apa yang ingin Ye Yunfei lakukan dengan meminum obat Tao yang kukumpulkan? Dekan Sima masih sedikit bingung. Aku juga tidak tahu, Ye Yunfei terlalu misterius. Tapi, aku yakin dia tidak akan menyakitimu. Mari kita tunggu dan lihat. Meng Qianzheng tersenyum masam. Apakah kamu masih perlu bertanya? Ye Yunfei pasti pergi untuk membuat alkimia. Petik 2. Pada saat ini, Kepala Datun Tao juga sedang menunggu di aula pertemuan, dan dia tidak bisa menahan bibirnya. Setelah sekitar 1 batang dupa, setelah menyelesaikan alkimia, Ye Yunfei kembali ke ruang pertemuan lagi. Dekan Sima, ini dia. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sebuah botol giok terbang keluar dan mendarat di depan Din Sima. Pil Dao kelas 5. Ketika Din Sima membuka botol giok, dia tertegun sesaat, dan menatap ke dalam botol giok dengan mata kaget. Di dalam botol batu giok, ada 10 pil Dao peringkat 5. Kamu Yunfei, ini. Din Sima sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan napasnya tiba-tiba menjadi berat. 10 pil Dao peringkat 5. Ye Yunfei, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pil Dao peringkat 5? Di sebelahnya, Meng Qianzheng juga sangat terkejut, menatap pil Dao di botol batu giok, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Anda tahu, bahkan untuk pejabat tingkat tinggi Akademi Tiandao, peringkat kelima Dao dan sangat berharga. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, hargai itu. Tapi sekarang, Ye Yunfei mengeluarkan 10 dari mereka sekaligus, yang tentu saja sangat menakjubkan. Ini adalah pil Liu He Huanyang besar. Din Sima, sebotol pil Liu He Huanyang besar ini lebih dari cukup untuk menyembuhkan lukamu. Kata Ye Yunfei, pil Liu He Huanyang hebat. Ye Yunfei, apa yang kau katakan itu benar. Ini adalah pil Liu He Huanyang besar. Ketika Din Sima mendengar ini, tubuhnya semakin gemetar, dan dia menatap Dao dan di dalam botol, matanya sangat cerah. Itu benar, Din Sima, kamu akan tahu jika kamu segera mengambil makanannya. Sylvia tertawa. Oke, Din Meng, Ye Yunfei, lindungi aku akan segera mengambil makanannya. Din Sima tidak sabar menunggu. Dia telah disiksa oleh luka di tubuhnya untuk waktu yang sangat lama, dan dia terlalu bersemangat untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, Din Sima duduk bersila, dan langsung mengambil Dao dan ledakan, kekuatan obat yang sangat besar meletus di tubuhnya. Setelah sekitar setengah batang dupa, haha, Ye Yunfei, kamu benar. Sebotol pil Liu He Huanyang ini pasti bisa menyembuhkan lukaku. Ye Yunfei, terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan mengingat kebaikanmu.
Dekan Sima tiba-tiba berdiri tegak, dengan pegas angin di wajahnya, dia tertawa keras dan berkata. Dia sepertinya telah melepaskan beban yang berat, merasa santai dan nyaman di mana-mana. Setelah mengambil Daodan, luka di tubuhnya hampir sembuh sepertiga. Din Sima, kamu terlalu serius. Ayo pergi dulu. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan kepala Datun, dan naik ke langit. Kepala sekolah Sima, baru saja, Ye Yunfei mengambil obat Dao kelas 5 yang kamu kumpulkan, dan setelah beberapa saat, aku akan memberimu sebotol pil Dao kelas 5. Katakan padaku, bisakah pil Dao kelas 5 ini dibuat oleh Ye Yunfei? Petik 2 tanda tanya petik 2. Melihat punggung Ye Yunfei pergi, Meng Qianzheng tiba-tiba menebak. Pil Dao kelas 5 ini disempurnakan oleh Ye Yunfei. Din Sima tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata Meng Qianzheng. Bagaimana mungkin, alkemis peringkat 5 di tempat suci itu bukanlah orang tua antik yang telah hidup lama. Ye Yunfei masih sangat muda, bahkan jika dia bisa membuat alkimia, dia tidak akan pernah bisa menjadi alkemis peringkat 5. Petik 2. Kemudian, Dekan Sima langsung menggelengkan kepalanya untuk menyangkal pernyataan Meng Qianzheng. Namun, bagaimanapun, mulai sekarang, Akademi Dao Surgawi kita harus berteman dengan Ye Yunfei. Dengan bakat dan bakat Ye Yunfei, kita pasti akan mencapai ketinggian yang tidak dapat kita bayangkan di masa depan. Mari segera umumkan bahwa Ye Yunfei dan Du Fan akan menjadi siswa elit Akademi Dao Surgawi kita. Kata Din Sima, tapi, Zhou Yi pasti akan menghentikannya, dan dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Ye Yunfei. Kata Meng Qianzheng dengan cemberut. Mendengus, Zhou Yi diam-diam berselingkuh dengan klan monster kuno, apakah dia pikir aku tidak mengetahuinya? Dia telah lama menempatkan saya, sang dekan, di matanya. Sebentar lagi lukaku akan sembuh. Pada saat itu, jika Zhou Yi berani melakukan tindakan kecil, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sudah waktunya Akademi Tiandao kita untuk memperbaiki. Sudah waktunya bagi saya, sang dekan, untuk membangun prestise saya. Petik 2. Kepala sekolah Sima menajamkan matanya dan berkata dengan mencibir. Dia sedikit putus asa karena cedera fisiknya sebelumnya, dan dia tidak ingin mengurus apapun. Oleh karena itu, ada banyak faksi di Akademi Tiandao, dan mereka pergi cara sendiri. Tapi sekarang, lukanya Anda akan pulih, dan Anda penuh kebanggaan. Anda harus membangun prestise Anda sendiri. Itu benar, saatnya meluruskan semuanya. Meng Qianzheng mengangguk. Setelah sebagian besar hari, kepala Ye Yunfei dan Datun kembali ke gua bawah tanah. Desir, desir. Tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas dan mengancam meletus, hampir menerangi seluruh kelompok gua bawah tanah. Oh, Ye Yunfei melihat ke lokasi di mana bilahnya bersinar, sedikit terkejut. Memanggil, dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke aula bawah tanah yang luas. Saya melihat Du Guhuan memegang satu pisau di tangannya, dan memotong serangkaian lampu pedang. Setiap serangannya seperti gelombang pasang, satu serangan demi satu gelombang demi satu, terus-menerus ditumpangkan, dan momentum pedang menjadi semakin menakutkan. Booming, ada semburan suara menderu, seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang, dan seperti tentara yang sedang bertempur. Mata Du Guhuan tajam, pinggangnya lurus, seluruh tubuhnya seperti pedang berharga yang ditarik dari sarungnya, menunjukkan ketajaman dan kekuatannya yang mendominasi. Tertawa, cahaya pisau tiba-tiba memotong ke atas, menembus tanah yang berat, dan akhirnya keluar dari tanah dan membubung ke langit. Bergemuruh, cahaya pedang ini memotong langsung ke kedalaman langit, seolah-olah akan membelah langit dan bumi menjadi dua, dan suara gemuruh dengan jelas menyebar hingga puluhan mil. Betul, kamu sudah bisa memotong 400 pisau. Dengan satu pisau ini saja, kamu bisa mendorong mundur tahap awal alam pembentuk dewa. Bahkan di alam pembentuk dewa tahap menengah, kamu mungkin tidak berani mengambil pisaumu. Ye Yunfei tidak bisa tidak kagum. Harus dikatakan bahwa Du Guhuan memang penyihir dalam dao pedang, dan bakatnya dalam dao pedang terlalu tinggi. Dalam waktu singkat, mengandalkan meraba-raba dan latihannya sendiri, dia benar-benar telah mengembangkan Qian Jue Dao ke tingkat ini, pedang ke-400. Ada total 1000 pedang, dan semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk mengolahnya, dan semakin besar kekuatannya. Jangka waktu ini bisa dianggap sebagai kemajuan kecil. Du Guhuan meletakkan pisau panjangnya dan berkata di depan Ye Yunfei. Kecuali saya, semua orang telah membuat kemajuan besar.
kata Dugu Huan. Sungguh, kalau begitu kamu panggil semua orang dan biarkan aku melihatnya. Ye Yunfei menantikannya. Setelah beberapa saat, Wu Heishan, Yuan Dayong, Wen Zi, Long Yingying, Ye Sue dan lainnya semua datang di depan Ye Yunfei. Jiang Yanran juga datang. Bos, kudengar kamu memasuki dunia iblis kuno dan menakuti iblis kuno itu untuk bersembunyi. Ini sangat keren dan menyegarkan. Bos, kamu sangat mendominasi. Kamu benar-benar idolaku. Wu Heishan melihat Ye Yunfei dan berteriak. Dalam beberapa hari terakhir, masalah gangguan Ye Yunfei di dunia iblis kuno telah lama menyebar ke seluruh kelompok gua bawah tanah ini, dan semua orang mengetahuinya. Kekuatannya telah tumbuh sampai titik ini. Bahkan 3 raja iblis besar dari klan iblis kuno harus menghindarinya. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, mengingat semua berita tentang gangguan Ye Yunfei di dunia iblis kuno, masih merasa itu sangat mengejutkan. Cabul besar, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu untuk hal yang begitu keren? Sangat menarik bagi semua orang untuk melakukan hal semacam ini bersama-sama. Saya sudah lama tidak senang dengan monster-monster dari klan monster kuno itu, dan ingin menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka. Wen Zi mengeluh. Oke, tanpa basa-basi, Anda semua biarkan saya melihat betapa efektifnya latihan ini selama periode waktu ini. Selama Anda dapat berlatih keras dan meningkatkan kekuatan Anda, di masa depan, saya dapat mengajak Anda melakukan hal-hal yang lebih menarik lagi. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta orang-orang ini untuk menunjukkan kekuatan mereka satu persatu. Hasilnya mengejutkan Ye Yunfei. Kekuatan tempur semua orang meningkat pesat. Novel 9 Matahari, Bab 847. Wu Heishan adalah orang pertama yang muncul dan melakukan Stardava. Segera, cahaya bintang yang panjang dan terang mengalir turun, menerangi aula bawah tanah ini dengan setiap detail. Bintang-bintang ilusi berlama-lama di sekitar tubuh Wu Heishan, bergemuruh. Pada saat ini, temperamen Wu Heishan sangat anggun, berdiri di langit penuh bintang, membuatnya seperti anak bintang, bersinar terang, dengan temperamen yang menawan. Yah, tidak apa-apa, Wu Heishan, meskipun alammu belum menyusul, tapi kekuatan tempurmu setidaknya setara dengan tahap akhir alam Daksuandan. Apalagi kamu menjadi jauh lebih tampan. Ye Yunfei tersenyum, berkata, sejak berlatih Stardava, penampilan dan temperamen Wu Heishan menjadi semakin tampan, dengan sosok lurus, mata seperti bintang, dan temperamen yang luar biasa. Itu benar, kakak Wu sangat populer di kalangan perempuan sekarang. Terutama para murid perempuan dari Sekte Houtu, mereka selalu suka datang ke kakak Wu untuk mengobrol tentang kehidupan. Kata Yuan Dayong, kalian, tujuan utama saya mengajari Anda latihan adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jangan sibuk mengejar gadis sepanjang hari. Kata Ye Yunfei sedikit terdiam. Bos, jangan khawatir. Saya mengerti kebenarannya, seorang pria harus mengutamakan karirnya, dan saya pasti akan bekerja keras. Selain itu, tujuan saya saat ini adalah orang suci dari klan besar di Wilderness Utara, dan saya tidak akan begitu santai dengan wanita biasa. Petik 2, kata Wu Heishan, keluar. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan marah. Yang dipikirkan orang ini sepanjang hari adalah mengejar orang suci. Selanjutnya, Wen Zi melakukan Liu Jia Wu Ji Kung Fu. Inti Tai Tiangan di tubuhnya semakin menyatu dengan tubuhnya. Semakin banyak sempurna. Saat dia melakukan latihan, gumpalan esensi Tai Tiangan terus berkembang dari kulit, membentuk lapisan pelindung. Lapisan pelindung ini setara dengan menutupi tubuh Wen Zi dengan lapisan baju besi. Buat dia sangat tahan. Selain itu, kekuatan setiap gerakan dan gaya Wen Zi diperkuat oleh esensi Tai Tiangan, dan kekuatan tempur yang ditingkatkan setidaknya puluhan kali lipat. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa kekuatan tempur Wen Zi saat ini, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, pada awalnya dapat melawan tahap awal alam Yuan Hun. Tahukah Anda, Dugu Huan, Wu Heishan, Wen Zi dan lainnya, meskipun mereka datang ke hutan belantara utara untuk waktu yang sangat singkat. Namun, mereka sering memasuki menara hantu untuk berlatih. Waktu di menara hantu 100 kali lipat dari dunia luar. Oleh karena itu, waktu kultivasi mereka sebenarnya tidak singkat, setidaknya beberapa tahun. Tidak mengherankan sama sekali memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang harus tahu bahwa seni bela diri dan seni bela diri yang diberikan Ye Yunfei kepada Dugu Huan dan yang lainnya semuanya sangat maju.
Ini jelas tidak sebanding dengan seni bela diri dan seni bela diri dari sekte manapun di Xuan Huang Starfield. Oleh karena itu, ini membuat kekuatan tempur Wu Heishan dan yang lainnya meningkat pesat. Selanjutnya, Yuan Dayong melakukan keterampilan magis tanah tebal, dan tembok tanah tebal naik dari tanah, berubah menjadi perisai, menghalangi sekelilingnya. Setiap gerakan dan setiap gaya Yuan Dayong setebal dan semegah gunung. Itu benar, kamu baru saja memulai dengan keterampilan magis tanah tebal ini. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk setuju. Lihatlah efek latihanku. Long Yingying meninju satu set pukulan, dan setiap pukulan membuat ruang bergetar hebat, seperti binatang humanoid, tak terbendung. Itu benar, kakak senior Long, setelah kamu mengaktifkan garis keturunan klan Zhan, kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat. Kekuatan tempurmu saat ini setidaknya setara dengan tahap akhir dari alam inti yang mendalam. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Kekuatan tempur Long Yingying telah meningkat begitu cepat, dia telah menyusul Wu Heishan dan yang lainnya dalam waktu singkat. Kekuatan Ye Sui untuk sementara lebih lemah, hanya kekuatan Dong Tian Rilem. Namun, Ye Yunfei secara khusus menyampaikan serangkaian latihan yang cocok untuknya, yang disebut Luo Shen Jue. Dia tampaknya telah menemukan perasaan itu. Ye Yunfei percaya bahwa kekuatannya tidak akan lama untuk mencapai lompatan. Kakak senior Jiang, kamu sudah berada di tahap akhir alam Yuan Hun. Akhirnya, Ye Yunfei menatap Jiang Yanran dan berkata sambil tersenyum. Tahap selanjutnya dari alam Yuan Hun jauh lebih rendah darimu. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah dan berkata, ketika dia pertama kali bertemu Ye Yunfei hanyalah seorang siswa baru yang baru saja memasuki Akademi Tiandao, tetapi dalam waktu yang singkat, dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Kakak senior Jiang, Anda perlu memoles fondasi kekuatan spiritual Anda. Ketika waktunya tepat, saya akan membantu Anda menerobos ke alam yang membentuk Tuhan. Kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, terima kasih banyak. Petik 2, Jiang Yanran mengangguk, menunjukkan sedikit harapan. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Ye Yunfei, dia pasti akan dapat membantunya menerobos ke keadaan yang membentuk Tuhan. Kalian minum pil ini. Ye Yunfei menjentikkan jarinya berulang kali, dan botol pil terbang keluar dan mendarat di depan Wu Heishan, Wen Xi dan yang lainnya. Masing-masing memiliki 4 atau 5 botol. Ramuan ini secara khusus disempurnakan oleh Ye Yunfei untuk mereka, dan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Melihat kekuatan masing-masing teman ini meningkat, Ye Yunfei merasa sangat lega. Saat ini, ledakan, tiba-tiba, di kelompok gua bawah tanah ini, di lokasi tertentu, semburan kekuatan spiritual meletus. Haha, dantianku akhirnya pulih. Terlebih lagi, dia telah memulihkan setidaknya setengah dari kekuatan sebelumnya. Seorang lelaki tua berambut putih tertawa penuh semangat. Orang tua ini tidak lain adalah Tang Bo Guang. Berikutnya, bum bum bum, di kelompok gua bawah tanah ini, raungan kekuatan spiritual terus bergema. Sangat bagus, dantian saya sembuh. Aku bisa berlatih lagi. Haha, aku mendapatkan kembali kekuatanku. Petik 2, mulai sekarang, aku seorang pejuang lagi. Saya bukan lagi orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Petik 2, tawa gembira dan hangat ada di mana-mana. Tuan Muda Ye, kabar baik, sebagian besar dantian dari orang-orang yang Anda selamatkan dari dunia iblis kuno telah sembuh, dan kekuatan mereka mulai pulih. Petik 2, Penatua Tang Wu bergegas ke Ye Yunfei, sangat bersemangat. Itu bagus. Ye Yunfei tersenyum ringan. Situasi ini sesuai dengan harapan Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, dantian saya sudah sembuh. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan saya yang hebat, Tang Bo Guang. Petik 2, Tang Bo Guang melangkah maju dan memberi Ye Yunfei hadiah besar. Gelombang kekuatan spiritual terpancar dari tubuhnya. Dia sekarang adalah kekuatan dari alam Yuan Hun yang terlambat. Kekuatan puncaknya saat itu berada di tahap akhir alam pembentuk dewa. Sekarang, dia telah pulih sebagian, dan dengan latihan terus-menerus, kekuatannya cepat atau lambat akan kembali ke kondisi puncaknya. Tuan Ye, terima kasih. Banyak, Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda. Tuan Ye, Anda telah menunjukkan kebaikan untuk membangun kembali saya. Mulai sekarang, saya akan selalu mengikuti di sisi Anda. Petik 2, Selanjutnya satu demi satu, orang-orang yang telah memulihkan dantian mereka bergegas dari jauh, berterima kasih kepada Ye Yunfei dengan penuh semangat. Segera, puluhan ribu orang mengepung tubuh Ye Yunfei.
Tuan Ye, setelah puluhan ribu orang ini memulihkan kekuatan mereka, kekuatan kita secara keseluruhan telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Penatua Tangwu berkata dengan penuh semangat. Orang harus tahu bahwa sebagian besar dari puluhan ribu orang yang diselamatkan Ye Yunfei dari dunia iblis kuno adalah pejuang yang kuat saat itu. Begitu kekuatan mereka pulih sepenuhnya, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Penatua Tangwu, pemimpin, mulai sekarang, Anda dapat mulai mempersiapkan pendirian Istana King Yun. Setelah saya kembali dari Meteor Tuhan, saya akan secara resmi mengumumkan pendirian Istana King Yun. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Tangwu. Berkata, sumber daya ini, sebagai sumber daya kultivasi Istana King Yun, dialokasikan untuk semua orang untuk kultivasi dan digunakan sesuai kebutuhan, dan kalian berdua akan menyimpannya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan ratusan cincin ruang angkasa terbang keluar, dan setiap cincin ruang angkasa berisi sejumlah besar sumber daya latihan. Mengenai pendirian Istana King Yun, Ye Yunfei telah berdiskusi dengan mereka berdua sebelumnya. Oke, kami mengerti. Penatua, Tangwu dan pemimpin keduanya mengangguk sebagai jawaban. Juga, mulai sekarang, kita dapat membiarkan orang-orang kita berjalan di hutan belantara utara. Saya percaya bahwa di hutan belantara utara, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi saya, Ye Yunfei, lagi. Petik 2, kata Ye Yunfei, tidak buruk. Petik 2, Penatua Tangwu dan pemimpin mendengar kata-kata itu, dan semangat mereka terangkat. Ye Yunfei membuat gangguan besar di dunia iblis kuno, dan mengalahkan anggota tingkat tinggi dari klan iblis kuno untuk bersembunyi di kuil leluhur. Setelah itu berita menyebar, semua kekuatan dan prajurit di Northern Wilderness Territory, semua orang menjadi pucat saat mendengar tentang Ye Yunfei. Memang, tidak ada kekuatan atau prajurit yang berani memprovokasi Ye Yunfei. Oke, mulai sekarang, saya akan membiarkan orang-orang kita mulai berjalan di hutan belantara utara. Setiap orang benar-benar perlu berjalan-jalan, mengalami sedikit, tinggal di grup gua bawah tanah ini untuk waktu yang lama, itu tidak baik untuk mereka dalam perkembangan di masa depan. Penatua Tangwu berkata, ya, Ye Yunfei mengangguk, sudah waktunya bagiku untuk berangkat dan pergi ke tanah kejatuhan Tuhan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 848. Hanya saja sebelum saya berangkat, saya masih perlu membuat beberapa pengaturan untuk kelompok gua bawah tanah ini. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Tuan, Anda mengirim beberapa orang yang mahir dalam fisiognomi untuk membantu saya mengatur beberapa formasi. Kata Ye Yunfei kepada pemimpinnya. Oke, pemimpin itu mengangguk. Segera, pemimpin datang ke Ye Yunfei dengan sekelompok pejabat senior dari Sekte Houtu. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang mengandung atribut bumi, memimpin pemimpin tertinggi dari Sekte Bumi Tebal, dan 5 naga bumi, dan mengatur ratusan formasi di grup gua bawah tanah ini sekaligus. Yang disebut formasi adalah semua jenis formasi besar yang terekam dalam fisiognomi. Kebanyakan formasi besar yang disusun dengan menggunakan atmosfer bumi dan cocok dengan topografi pegunungan dan sungai. Ye Yunfei percaya bahwa dengan ratusan formasi ini, bahkan jika 3 Raja Iblis besar datang, akan sulit untuk menembus kelompok gua bawah tanah ini sekaligus. Agar lebih aman, mari kita simpan juga senjata sihir bawaan itu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei menemukan tempat terpencil dan duduk bersila. Setelah sekitar setengah hari, memanggil, sesosok bergegas keluar dari kepala Ye Yunfei. Ini adalah tiruan dari kekuatan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei memadatkan avatar kekuatan jiwa ini agar bisa mengendalikan senjata sihir bawaan itu. Sebab, senjata sihir bawaan itu telah disempurnakan oleh Ye Yunfei, dan bisa dikendalikan sepenuhnya dengan menggunakan tiruan kekuatan jiwa. Boom! Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan segel kuno terbang keluar, melayang di depan avatar kekuatan jiwa, memancarkan paksaan energi yang menakutkan. Segel kuno ini adalah senjata sihir bawaan yang diambil Ye Yunfei dari dunia iblis kuno. Ye Yunfei mulai membuka lubang kecil, biarkan avatar kekuatan jiwa ini duduk bersila di lubang kecil dengan segel kuno. Setelah musuh asing menyerang, avatar kekuatan jiwa ini akan mengambil segel kuno dan keluar untuk menemui musuh. Dengan penindasan senjata sihir bawaan ini, bahkan jika 3 Raja Iblis besar datang sendiri,
mereka tidak dapat melakukan apapun pada kelompok gua bawah tanah ini. Ye Yunfei tersenyum ringan. Bisa dibilang dengan perlindungan ratusan formasi dan senjata sihir bawaan ini, gua bawah tanah ini sudah sekuat benteng. Bahkan jika 3 Raja Iblis besar datang sendiri dengan pasukan klan Iblis kuno, tidak perlu takut. Alasan mengapa Ye Yunfei membuat pengaturan ini adalah karena orang-orang dalam kelompok gua bawah tanah ini terlalu penting bagi Ye Yunfei. Ye Yunfei harus memastikan keselamatan mereka. Masih ada 1 hari lagi. Ayo buat lebih banyak pil, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Jadi, keesokan harinya, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan memimpin Huang Chang dan Danjun untuk membuat alkimia bersama. Suatu hari di dunia luar, hampir 3 bulan di menara hantu. Butuh Ye Yunfei sebulan untuk memurnikan sejumlah besar pil. Ye Yunfei berencana untuk menyimpan beberapa pil ini dan membawanya untuk digunakan sendiri. Karena, memasuki tanah meteor dewa untuk dijelajahi itu berbahaya dan tidak diketahui, dan selalu tepat untuk mempersiapkan lebih banyak. Selama 2 bulan tersisa, Ye Yunfei mulai mundur dan berlatih di menara hantu. Ye Yunfei pertama-tama menghabiskan sebagian dari sumber daya untuk mengolah Taoti, yang meningkatkan kekuatannya lagi. Kemudian, Ye Yunfei mengambil ramuan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa, yang membuat kekuatan jiwa sedikit lebih kuat. Kemudian, Ye Yunfei berspesialisasi dalam berlatih Sutra 9 Matahari. Saya telah mengolah yang kedua dalam Sutra 9 yang dengan diameter sekitar 100 meter. Oke, sudah waktunya untuk pergi. Ye Yunfei berhenti berlatih dan berdiri. Kami akan berangkat. Ye Yunfei mendatangi Datun Taoist. Pendeta Tao dari Datun juga berlatih retret di menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei membawa pendeta Tao, meninggalkan gua bawah tanah, dan menuju Akademi Tiandao. Pada saat yang sama, berita bahwa tanah meteor dewa akan dibuka menyebar ke seluruh medan bintang Xuan Huang. Tanah jatuh Tuhan adalah alam kecil, yang dibuka setiap 600 tahun. Dikatakan bahwa tanah jatuh Tuhan adalah tempat jatuhnya dewa-dewa kuno, meninggalkan banyak peluang dan harta. Legenda mengatakan bahwa harta paling berharga di tanah kejatuhan dewa adalah obat demigod. Pada saat yang sama, menurut perkiraan Yang Mulia Baiyun dari Sekte Tianji, salah satu dari 20 tempat di mana pagoda Tiandao kemungkinan besar ada adalah tanah kejatuhan dewa. Setengah obat ajaib plus pagoda surgawi Dao. Itu membuat tanah kejatuhan dewa penuh dengan daya pikat yang luar biasa. Oleh karena itu, di 7 wilayah Xuan Huangsing, setiap klan utama dari sekte besar secara aktif bersiap untuk mengirim murid untuk menjelajahi tanah para dewa. Hanya saja tanah meteor dewa dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar di medan bintang Xuan Huang, dan tidak semua kekuatan memenuhi syarat untuk mengirim murid ke tanah meteor dewa. Hanya faksi terkuat di setiap wilayah yang memenuhi syarat untuk mengirim sejumlah murid ke tanah kejatuhan Tuhan. Di antara 7 wilayah Xuan Huang Starfield, kekuatan keseluruhan tempat suci adalah yang terkuat. Oleh karena itu, ada lebih banyak kekuatan di tempat suci yang memenuhi syarat untuk mengirim murid untuk memasuki tanah jatuh dewa. Secara khusus, sekte besar kuno di tempat suci itu mengirim sejumlah besar murid untuk memasuki tanah para dewa. Bahkan dapat dikatakan bahwa para murid dari sekte besar kuno ini adalah protagonis sebenarnya dalam ekspedisi ke Godfall Land ini. Santuari, markas besar klan Wu. Di markas klan Wu, ada pegunungan besar di mana-mana. Dari kejauhan terlihat seperti naga raksasa merangkak dan berjongkok di tanah, sangat perkasa. Sejumlah besar kabut tebal menyelimuti daerah ini, matahari bermekaran, keberuntungan, dan burung dan binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti tempat tinggal para dewa. Dalam kotak, kali ini, Wu Clan kami mengirim 700 murid ke Tanah Jatuh Dewa. Setelah memasuki Tanah Jatuh Dewa, Anda memiliki 2 tugas utama. Yang pertama adalah menemukan obat setengah dewa, dan yang kedua adalah menemukan pagoda Dao Surgawi. Jika Anda dapat membawa kembali obat semi-ilahi dan pagoda Dao Surgawi, maka Anda akan menjadi pahlawan hebat klan Wu kami dan akan menerima pelatihan kunci dari klan. Pada saat yang sama, setiap orang harus ingat bahwa kali ini, tidak hanya bidang bintang Xuan Huang kita, tetapi juga kekuatan besar di beberapa bidang bintang terdekat akan mengirim murid untuk memasuki tanah para dewa, sehingga persaingan akan sangat sengit. Anda mewakili klan Wu kami, Anda tidak boleh mempermalukan klan Wu kami. Apakah kamu ingat? Petik 2. Seorang lelaki tua berkata dengan lantang. Kami mengingatnya. Petik 2.
Ratusan anak klan Wu berdiri di depan lelaki tua itu dan menjawab serempak. Ukun, kamu yang terkuat, dan kamu akan memimpin tim kali ini. Petik 2. Pria tua itu memandang seorang pemuda jangkung dan berkata, Penatua, jangan khawatir, saya mengerti. Petik 2. Pria muda itu mengangguk dan berkata dengan lembut, Dinasti Jiuli. Dinasti Jiuli menempati tanah yang luas, itu adalah dinasti yang telah diwariskan sejak lama, dan juga salah satu kekuatan kuno terkuat di tempat suci. Ibu kota kekaisaran dinasti Jiuli. Semuanya, saya telah menerima kabar bahwa kali ini tidak hanya anak muda dari wilayah Bintang Xuanhuang kita yang telah memasuki tanah jatuh dewa, tetapi pasukan dari beberapa wilayah bintang terdekat juga telah mengirim pasukan untuk memasuki tanah jatuh dewa. Jadi, kali ini, tanah jatuh dewa, persaingan akan sangat sengit dalam penjelajahan bumi. Setiap orang harus siap mental. Juga, semuanya, ingat, dua harta paling berharga di tanah para dewa, obat setengah ajaib dan menara surga, coba temukan mereka dan bawa mereka kembali. Di alun-alun besar, seorang kaisar berkata dengan keras. Kaisar ini memancarkan keagungan yang luar biasa, dengan aura menaklukkan dunia dan menguasai dunia. Dia adalah kaisar dinasti Jiuli saat ini. Pada saat yang sama, pejabat senior dari semua kekuatan besar di tempat suci sedang memberikan ceramah kepada para murid yang akan memasuki tanah para dewa. Novel 9 Matahari, Bab 849, Markas Besar Tianjizong. Dalam kotak, semuanya, selama periode waktu ini, saya telah menyimpulkan keberadaan Pagoda Tiandao, menyimpulkan 3 tempat di mana Pagoda Tiandao kemungkinan besar berada, dan Tanah Jatuh Dewa adalah salah satunya. Jadi, kali ini, setelah Anda memasuki Tanah Jatuh Dewa, Anda harus lebih memperhatikan. Jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk mengembalikan Pagoda Tiandao. Petik 2. Seorang lelaki tua kurus berkata dengan keras, dan lebih dari 100 murid Sekte Tianji berdiri dengan hormat di depan orang tua ini, pria. Orang tua ini adalah Yang Mulia Baiyun. Kami mengerti. Lebih dari 100 murid menjawab pada saat bersamaan. Penatua Baiyun, apakah benar Menara Dao Surgawi ada di Tanah Jatuh Dewa? Saat itu, Menara Dao Surgawi jatuh ke tangan Zheng Xuanzi. Belakangan, Zheng Xuanzi dikejar dan dibunuh oleh banyak pasukan, dan dia terluka parah menurut alasannya. Jika Zheng Xuanzi masih hidup, Pagoda Tiandao mungkin ada di tubuhnya. Jika Zheng Xuanzi meninggal, kemungkinan besar Pagoda Tiandao juga akan ditinggalkan di tempat Zheng Xuanzi meninggal, dewa. Mungkinkah Zheng Xuanzi melarikan diri ke tanah kejatuhan dewa? Seorang pria kuat dengan aura melonjak berdiri di samping Yang Mulia Baiyun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pria kuat ini adalah raja dari Sekte Tianji. Menurut heksagram yang telah saya simpulkan selama ini, Tanah Kejatuhan Dewa memang merupakan tempat yang paling mungkin di mana Pagoda Dao Surgawi berada. Adapun alasannya, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Tidak ada kejutan di dunia. Mungkin Zheng Xuanzi benar-benar melarikan diri ke Tanah Kejatuhan Dewa. Petik 2. Yang Mulia Baiyun berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, Siwei Starfield. Siwei Star adalah planet inti dari Siwei Starfield. Pada saat ini, di atas Siwei Star, di sebuah kotak besar, seorang pria berpenampilan anggun dengan kemeja putih, sekelompok besar orang-orang muda berdiri rapat di depan mereka. Orang-orang muda ini semuanya mengesankan dan tinggi, dan mereka dapat dilihat sebagai talenta muda dengan bakat luar biasa. Bakat muda, kalian semua adalah anak muda terbaik di wilayah bintang Siwei kami salah satu jenius. Kali ini, Anda akan mewakili bidang bintang Siwei kami dan memasuki tanah meteor dewa untuk dijelajahi. The Godfall Land penuh dengan harta dan peluang, dan ini adalah tempat terbaik bagi Anda untuk berlatih. Oleh karena itu, saya harap Anda memanfaatkan kesempatan ini. Juga, Anda harus ingat untuk mencari 2 jenis harta karun dengan hati Anda. Jenis pertama adalah obat setengah dewa, dan jenis kedua adalah Pagoda Dao Surgawi. Terutama Pagoda Dao Surgawi, yang merupakan milik alam semesta kita, salah satu harta paling berharga. Menurut deduksi Master Zheng Xuanzi, Menara Dao Surgawi kemungkinan besar berada di Tanah Jatuh Dewa. Baiklah, saya telah memasukkan informasi tentang obat semi-ilahi dan Pagoda Dao Surgawi ke dalam slip giok ini, dan saya akan membagikan satu kepada Anda masing-masing, sehingga Anda dapat mengetahuinya setelah membacanya secara detail. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan lantang.
Tuan Peramal, ketika pria berbaju putih menyebutkan gelar Master of Fortune Teller, semua anak muda di alun-alun menunjukkan mata yang sangat hormat. Sebab, ahli Peramal adalah pembangkit tenaga listrik paling misterius di bidang bintang Ziwei, yang mengaku mengetahui masa lalu dan masa depan, serta menembus rahasia dunia. Sai, pria berbaju putih itu melambaikan tangannya, dan potongan-potongan batu giok beterbangan ribuan keping batu giok jatuh di depan orang-orang muda itu. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di sekitar Medan Bintang di Medan Bintang Xuan Huang, seperti Medan Bintang Spika dan Medan Bintang Matahari. Di antara Medan Bintang ini, ada sekumpulan jenius muda, penuh energi, siap berangkat, siap memasuki negeri para dewa. Pusat kekuatan di Medan Bintang berbicara dengan para jenius muda ini sebelum pergi. Di hutan belantara utara, markas Akademi Tiandao. Dalam sebuah persegi, 50 siswa elit berdiri rapi di alun-alun. Ye Yunfei dan Pendeta Tao juga disertakan. Dekan Sima, Meng Qianzheng, dan beberapa pejabat perguruan tinggi tingkat tinggi lainnya juga datang ke alun-alun. Manajemen senior Akademi Tiandao masih sangat mementingkan ekspedisi ke Tanah Jatuh Tuhan ini. Semuanya, kali ini, atas nama Akademi Tiandao kami, Anda akan memasuki Tanah Jatuh Dewa untuk dijelajahi. Di Tanah Jatuh Dewa, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Oleh karena itu, permintaan saya kepada semua orang adalah agar keselamatan didahulukan, dan perburuan harta karun untuk kesempatan datang kedua. Saya harap semua orang bisa kembali dengan selamat. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Din Sima berkata dengan lantang sambil melirik ke 50 siswa elit satu persatu. Dimengerti, para siswa elit itu menjawab serempak. Dikatakan bahwa harta paling berharga di Tanah Kejatuhan Dewa adalah obat demigod. Selain itu, saya menerima berita bahwa Yang Mulia Baiyun dari Sekte Tianji percaya bahwa pagoda Dao Surgawi mungkin berada di Tanah Jatuh Dewa setelah dikurangi. Jadi, setelah Anda memasuki Tanah Kejatuhan Dewa, lebih perhatikan kedua harta ini. Petik 2. Din Sima melanjutkan, mungkinkah pagoda Dao Surgawi ada di Tanah Jatuh Dewa? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Din Sima, Ye Yunfei merasa tergerak. Jika ada orang di dunia ini yang mengetahui keberadaan menara Dao Surgawi secara akurat, itu adalah Ye Yunfei. Saat itu, setelah Zheng Xuanzi mendapatkan Dao Surgawi menara, dia diburu oleh banyak pasukan. Dia terluka parah dan melarikan diri, memasuki ruang kecil di sebelah celah ruang di benua langit yang mendalam, dan akhirnya jatuh di sana. Tapi Ye Yunfei secara tidak sengaja masuk ke ruang kecil itu, dan mendapatkan slip giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, kata-kata terakhir Zheng Xuanzi. Menurut kata-kata terakhir Zheng Xuanzi, dia telah menyembunyikan pagoda Tiandao di sebuah planet bernama Tianhuang Xingchen, dan Zheng Xuanzi juga meninggalkan peta di slip giok, yang menandai pagoda Tiandao secara detail lokasi persis persembunyiannya. Dapat dikatakan bahwa selama slip giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi digunakan, pagoda Dao Surgawi dapat ditemukan. Ye Yunfei selalu membawa slip giok itu bersamanya. Ye Yunfei berencana untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengambil pagoda Dao Surgawi secara langsung. Din Sima, di mana tanah para dewa? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya pada Din Sima. Tanah Jatuh Tuhan berada di atas langit dan bintang-bintang. Jawab Din Sima, mungkinkah Zheng Xuanzi benar-benar menyembunyikan pagoda Dao Surgawi di Tanah Jatuh Dewa? Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar ini. Yah, karena tanah meteor dewa berada di atas langit dan bintang-bintang, maka kali ini, aku akan mengambil pagoda Dao Surgawi dengan santai. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Ye Yunfei percaya bahwa tidak peduli apakah pagoda Tiandao berada di Tanah Jatuh Dewa atau di luar Tanah Jatuh Dewa, dengan slip batu giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, dia seharusnya dapat menemukannya. Ye Yunfei, setelah memasuki Tanah Kejatuhan Tuhan, tolong jaga siswa Akademi Dao Surgawi kita. Dekan Sima tiba-tiba menatap Ye Yunfei dan berkata, dia tahu bahwa kekuatan Ye Yunfei jauh lebih kuat daripada siswa elit lainnya. Oke, saya juga anggota Akademi Tiandao. Ye Yunfei mengangguk. Itu bagus. Din Sima sangat puas dengan sikap Ye Yunfei. Dia telah memutuskan untuk berteman dengan Ye Yunfei dengan segenap kekuatannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para siswa elit lainnya mau tidak mau mengambil beberapa langkah menuju Ye Yunfei, tanpa sadar mengambil Ye Yunfei sebagai pendukung. Meskipun Ye Yunfei dan Master Tao terowongan baru saja dipromosikan menjadi siswa elit beberapa hari ini,
tidak ada siswa elit lainnya yang berani meremehkan Ye Yunfei. Ini adalah pria ganas yang membunuh semua pemimpin senior klan monster kuno untuk menghindarinya secara kolektif. Dapat dikatakan bahwa sekarang, di Akademi Tiandao, setiap siswa sangat menghormati Ye Yunfei. Baiklah, semuanya, Dekan Meng secara pribadi akan mengirim Anda ke Tianhuang Xinchen. Sekarang, ayo pergi. Petik 2, kata Din Sima. Meng Qianzheng melangkah maju, melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat ruang angkasa muncul di alun-alun, naik tertiup angin. Kemudian, Meng Qianzheng membawa 50 siswa elit ke dalam pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu membubung ke langit, menuju jauh langit, itu menghilang di ujung langit dalam sekejap. Novel 9 Matahari, Bab 850. Saat yang sama, di bintang Xuanhuang, pesawat ruang angkasa membubung ke langit dan memasuki langit berbintang. Di 7 wilayah Xuanhuangxing, kecuali tempat suci, masing-masing dari 6 wilayah lainnya memiliki 3 atau 4 kekuatan utama yang mengirim murid ke tanah kejatuhan dewa. Di tempat suci, lebih dari selusin pasukan mengirim murid ke tanah kejatuhan Tuhan. Bintang desolasi surgawi berada di tepi medan bintang Xuanhuang, dan akan memakan waktu sekitar 2 hari untuk tiba. Harap tunggu dengan sabar, kata Meng Qianzheng di pesawat luar angkasa. Kemudian, Meng Qianzheng menemukan tempat, duduk bersila, dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Di pesawat luar angkasa, para siswa elit itu juga menemukan tempat duduk mereka sendiri. Ye Yunfei dan Ketua Datun duduk bersila di sudut. Memanggil, cahaya keemasan melintas, dan seekor naga kecil keemasan muncul di bahu Ye Yunfei, lalu merangkak turun dengan malas. Itu adalah ulat naga tanduk emas. Kali ini, ulat naga tanduk emas, Hung Yao dan Huang Chang semua mengikuti Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga membawa Phantom Tower. Karena, bila perlu, menara hantu adalah senjata ajaib yang bagus untuk bersembunyi dan melarikan diri. Saat ini, pesawat luar angkasa telah meninggalkan bintang Xuanhuang dan memasuki langit berbintang yang luas. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas, dihiasi beberapa bintang cemerlang, tampak begitu luas. Selain bintang-bintang yang cemerlang itu, masih banyak lagi pemandangan berbeda di langit berbintang, bahkan ada banyak bahaya. Ada beberapa daerah es dan gelap, diisi dengan lapisan angin kencang, lapisan meteorit, dan lapisan atmosfer gravitasi. Bahaya ini dapat merobek makhluk yang tidak sengaja hancur berkeping-keping. Bahkan, akan ada beberapa retakan luar angkasa yang mengerikan, badai petir yang hampa, lubang hitam luar angkasa yang tidak diketahui, dan sebagainya. Bahkan seorang master dari alam pembentuk dewa berada dalam bahaya jatuh saat menghadapi krisis ini. Oleh karena itu, prajurit dengan kekuatan rata-rata tidak akan berani terbang di langit berbintang dengan kekuatan mereka sendiri. Itu akan terlalu berbahaya, dan mereka hampir mati. Jika ingin berlayar di langit berbintang, Anda harus naik kapal luar angkasa khusus. Nilai kapal luar angkasa jauh lebih berharga daripada pesawat luar angkasa biasa. Tiba-tiba, semuanya, hati-hati, pesawat luar angkasa kita sedang mendekati lapisan angin kosmik. Tapi, jangan panik, aku akan mengendalikan pesawat luar angkasa untuk menghindari angin itu. Meng Qianzheng, yang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Boom, benar saja, tidak jauh dari pesawat luar angkasa, angin kencang menderu dan menderu kemana-mana. Beberapa dari angin kencang itu panjangnya ratusan kaki, beberapa panjangnya ribuan kaki, dan beberapa bahkan panjangnya 10.000 kaki. Wajah Meng Qianzheng serius, dan dia segera mengendalikan pesawat luar angkasa untuk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Boom, serangkaian angin kencang, bergulung menuju arah pesawat ruang angkasa, mengejar mereka. Di dalam pesawat ruang angkasa, para siswa elit itu menjadi pucat karena ketakutan, jantung mereka berdetak kencang. Semua orang tahu bahwa begitu pesawat ruang angkasa ditarik ke dalam lapisan angin ini, mungkin akan hancur berkeping-keping dalam waktu singkat. Untungnya, Meng Qianzheng sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman dalam navigasi luar angkasa. Setelah beberapa saat, dia mengendalikan pesawat luar angkasa untuk menghindari lapisan angin yang jauh. Baru kemudian semua orang menghela nafas lega. Selanjutnya, pesawat ruang angkasa bergerak. Setelah beberapa jam, semuanya, hati-hati, ada ruang yang rusak di depan, diisi dengan banyak celah ruang.
kata Meng Qianzheng dengan sungguh-sungguh ketika pesawat ruang angkasa berhenti tiba-tiba. Saya melihat sebuah ruang besar yang penuh dengan retakan ruang hitam muncul di depan saya. Satu demi satu retakan ruang, padat, menyebar tidak teratur. Retakan ruang ini sekecil rambut, dan seluas ratusan meter, atau bahkan ribuan meter. Daerah ini terlalu berbahaya, kita tidak bisa melewatinya, jadi kita hanya bisa berbalik dan pergi ke arah lain. Meng Qianzheng menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mengamati beberapa saat. Tidak perlu, Dekan Meng, aku akan menunjukkan jalannya, kata Ye Yunfei. Oh, Meng Qian menatap Ye Yunfei. Namun, dia tahu bahwa Ye Yunfei bagus dalam energi ruang yang rusak di depannya penuh dengan celah ruang, yang sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yunfei, itu seperti berjalan di tanah datar. Din Meng, kamu kendalikan pesawat ruang angkasa dan ikuti instruksiku, tidak akan ada bahaya, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei berkedip dan meninggalkan pesawat luar angkasa. Gemuruh, Kunpeng bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, mengguncang ruang. Kemudian, Ye Yunfei berdiri di punggung Kunpeng, dan Kunpeng mengepakkan sepasang sayap yang tergantung di langit, dan menuju ke depan. Dalam sekejap, dia bergegas ke ruang yang hancur di depannya, berjalan melalui celah-celah ruang. Ho ho, sejumlah besar energi ruang dengan panik melonjak ke arah Kunpeng dari segala arah, dan terus diserap dan disempurnakan oleh Kunpeng. Bagi yang lain, ruang rusak ini sangat berbahaya. Namun, bagi Ye Yunfei, ini adalah tempat yang sangat baik untuk mengolah energi luar angkasa. Luar biasa, di pesawat ruang angkasa, siswa elit melihat Kunpeng di depan mereka, dan tidak bisa tidak kagum. Ini sangat kuat, Meng Qianzheng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ye Yunfei, Meng Qian mengendalikan pesawat ruang angkasa dan dengan mudah berjalan melewati ruang yang rusak ini. Pada saat yang sama, kedalaman alam semesta langit berbintang. Di bidang bintang pusat yang makmur. Bidang bintang ini penuh dengan energi spiritual dan hukum yang cemerlang. Ini adalah bidang bintang dengan peradaban seni bela diri yang sangat maju. Di bidang bintang, ada bintang besar dan tak tertandingi. Ukuran bintang ini setidaknya puluhan ribu kali lipat dari bintang Xuan Huang, melintasi langit berbintang dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Taoisme besar yang tak terlihat, seperti naga raksasa, melayang di atas bintang, bergemuruh. Di atas bintang ini, ada gunung tinggi yang menembus langit. Di dalam puncak gunung, ada ruang gelap. Ruang ini sebenarnya adalah penjara. Ada dua orang di penjara ini. Seorang wanita cantik parubaya, seorang gadis berusia 10 tahun yang terlihat seperti gadis kecil yang lucu yang diukir dengan bubuk dan batu giok. Bu, ceritakan tentang dunia luar, kata gadis kecil itu kepada wanita cantik parubaya itu. Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita cantik parubaya itu memanjakan kepala gadis kecil itu dan berkata dengan penyesalan di matanya. Di dunia luar, ada sinar matahari cerah, langit cerah, bunga cerah, dan burung bernyanyi. Wanita cantik parubaya itu duduk, membiarkan gadis kecil itu setengah berbaring, dan bersandar di lututnya, lalu mulai untuk berbicara dengan nada ramah. Bu, seperti apa bunga, seperti apa burung? Gadis kecil itu bertanya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia penuh dengan kerinduan yang tak terbatas pada dunia luar. Faktanya, gadis kecil ini telah meminta ibunya untuk menggambarkan dunia luar yang indah kepadanya berkali-kali. Dia merindukan dunia luar tanpa batas. Karena dia lahir di penjara ini, dari lahir sampai sekarang, dia tidak pernah keluar dari penjara ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melihat dunia luar dengan matanya sendiri. Bu, kamu bilang sebelumnya bahwa aku masih punya kakak laki-laki. Benarkah? Kakak laki-lakiku pasti pernah tinggal di dunia luar. Dia pasti pernah melihat sinar matahari, bunga, dan burung. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya dengan lembut. Ketika wanita cantik parubaya itu mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tubuhnya gemetar, seolah ingatan lama telah terungkap, matanya sudah berlinang air mata. Benar, saudaramu, dia tinggal di dunia luar. Wanita cantik parubaya itu mengangguk. Apakah nama saudara laki-laki Ye Yunfei? Gadis kecil itu bertanya. Ya, wanita cantik parubaya itu mengangguk. Bu, beritahu aku, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat kakakku di masa depan? Tanya gadis kecil itu lagi.
Wanita cantik parubaya itu tercengang saat mendengar kata-kata itu, tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Bersambung.